Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Teraya edisi Sabtu 18 Juni 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur di hari yang baru ini. Engkau Allah yang setia memelihara dan menjaga kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami dan memperlengkapi kami dengan baik, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini, menikmati dan mewartakan kuasanya. Umperasai sia umpesabian kuasana puang. Perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu yang sama biasanya akan melahirkan dua pendapat dan sikap yang berbeda. Contoh, ada dua orang yang melihat jalan yang sama di daerah pegunungan, tetapi berbeda pendapat karena beda tempat berdiri. Yang satu berdiri di atas ketinggian sehingga menyebut jalan tersebut jalan menurun. Sementara yang satu berdiri di bagian bawah dan menyebut jalan tersebut tanjakan. Dalam teks ini
terlihat jelas dua sikap berbeda yang ditunjukkan oleh si buta dengan orang Farisi. Padahal keduanya menyaksikan hal yang sama tentang kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Perbedaan sikap tersebut sangat menentukan cara mereka mengimani karya Allah. Dalam Yesus Kristus, dua orang buta menunjukkan kesungguhan untuk bertemu Yesus. Karena iman mereka, iman yang melampaui iman para ahli Taurat dan pemimpin Yahudi. Iman yang membuat mata mereka melihat kuasa Allah sekalipun buta. Mereka sungguh sadar bahwa mereka tidak berdaya untuk membebaskan diri dari penderitaan. Namun Allah sanggup sehingga dengan menerima kesembuhan yang dinyatakan Yesus atas dirinya, menghasilkan semangat yang luar biasa untuk mewartakan kasih dan kuasa Allah. Sementara itu, sikap orang Farisi tetap mengeraskan hati dan menolak untuk percaya. Ayat 32-34. Untuk dapat melihat dan mengalami kasih serta kuasa Allah, dibutuhkan kesungguhan iman, kerendahan hati, dan penyerahan diri yang utuh. Iman yang sungguh mengarahkan kita untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, menandai segala berkat dan anugerah yang selalu Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan di pagi yang indah ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan yang boleh mengingatkan kami betapa berharganya Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami pada saat ini. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah hidup kami semakin berarti bagi kemuliaan-Mu. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian rehat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.